Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kang Pei. Sebelumnya Kang Pei mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat sahabat yang selalu dukung Kang Pei sampai saat ini. Dan buat yang baru menemukan channel ini, Kang Pei mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapatkan notifikasi video terbaru dari Kang Pei. Terima kasih. Tips merawat tanaman bonsai di dalam ruangan. Pada umumnya penanaman dan perawatan tanaman bonsai dilakukan di ruangan terbuka. Para pembonsai melakukan aktivitasnya di area kebun atau pekarangan rumah. Namun, tahukah Anda jika ternyata pembuatan tanaman bonsai dapat dilakukan di dalam ruangan? Dan kali ini kita akan sedikit menjelaskan mengenai tips merawat bonsai di dalam ruangan atau indoor. Satu, memperhatikan teknik pemilihan tanah. Pemilihan tanah merupakan sebuah pondasi dalam penanaman bonsai. Lakukan hal ini dengan intensif agar nantinya akan menghasilkan tanaman bonsai yang maksimal. Secara umum, penanaman bonsai dianjurkan untuk menggunakan tanah humus. Namun, alangkah baiknya jika Anda selalu berkomunikasi dan berkonsultasi dengan ahli tanaman bonsai. Jika di sekitar rumah Anda ada toko tanaman, maka seringlah berkunjung untuk melakukan saring. Pemilihan tanah memang harus sesuai dengan jenis bonsai itu sendiri. Tanaman bonsai serut dan jambu mungkin saja tidak sama dalam kriteria pemilihan tanah untuk penanamannya. Dua, memperhatikan penyiraman bonsai. Masalah yang sering dialami oleh para pembonsai adalah penyiraman. Banyak orang yang giat untuk menyiram tanaman bonsai. Padahal hal tersebut jika berlebihan akan membuat tanaman membusuk. Dalam melakukan penyiraman bonsai memang harus sesuai dengan takaran jenis bonsai dan cuaca lingkungan sekitar. Jika waktu musim kemarau tinggi, usahakan memberikan kadar air yang lebih banyak daripada hari-hari musim normal. Jangan sampai membuat tanah kering dan juga membuat tanaman busuk karena terendam air terlalu banyak. Tiga, memperhatikan pemakaian pupuk. Dalam pemakaian pupuk mungkin terdapat sedikit perbedaan jika tanaman itu dirawat di dalam ruangan. Pemakaian pupuk yang bagus dapat menggunakan pupuk kandang dan kimia. Carilah hal tersebut di toko pertanian atau perkebunan terbaik di daerah Anda. Biasanya, beberapa pupuk akan dicampurkan dengan pupuk lain untuk memaksimalkan bonsai yang akan dibuat. Pupuk yang digunakan tidak bisa disamakan satu sama lain. Sebagai pembonsai Anda harus mengetahui jenis, kebutuhan, dan tujuan hasil tanaman bonsai Anda. Tujuan hasil tanaman bonsai yang dimaksud adalah hasil yang seperti apa yang Anda inginkan dalam membuat penanaman bonsai tersebut. 4. Memperhatikan pemangkasan bonsai. Pemangkasan bonsai sangat diperlukan jika Anda menanamnya di dalam ruangan. Terdapat dua cara pemangkasan yang akan dilakukan pada bonsai. Pemangkasan batang dan pemangkasan akar akan membuat tanaman rapi dan lebih terarah. Perhatikan secara rutin mengenai pemangkasan bonsai untuk membuat tanaman bonsai terus menumbuhkan tunas-tunas baru. Anda juga bisa memangkas bagian batang yang keluar dari kawat yang sudah diletakkan untuk media pembentukan. Namun, Anda tidak diperkenankan untuk memotong terlalu banyak bagian tanaman secara sekaligus. Hal ini dikarenakan jika dilakukan secara langsung akan membuat tanaman kaget dan akhirnya mati. 5. Memperhatikan ukuran pot dan polybag. Tidak ada perintah khusus jika di dalam ruangan harus menggunakan pot atau polybag. Hanya saja, Anda harus mempertimbangkan ukuran dari pot atau polybag yang sedang digunakan. Sesuaikan dengan ukuran tanaman bonsai yang akan ditanam. Biasanya, kebanyakan orang menggunakan pot ukuran sedang untuk penanaman tanaman bonsai serut. Namun kembali lagi, Anda yang dapat mengetahui jenis dan ukuran tanaman apa yang akan Anda jadikan bonsai.
6. Memperhatikan area dalam ruangan. Tips terakhir penanaman bonsai di dalam ruangan adalah memperhatikan area ruangan itu sendiri. Penempatan pot atau polybag tidak bisa diletakkan di sembarang tempat. Hal ini akan membuat tanaman stres dan tidak bisa berkembang dengan baik. Letakkan pot di bagian jendela yang sekiranya tetap mendapatkan pancaran sinar matahari. Dengan begitu, tanaman bonsai tersebut akan tetap melakukan fotosintesis sesuai dengan kebutuhannya. Jika Anda memasang AC atau pendingin ruangan, maka aturlah suhu tersebut agar tidak terlalu dingin dan tidak terlalu hangat. Suhu dalam ruangan juga sangat mempengaruhi sukses tidaknya tanaman pada tahap pembonsaian. Itulah penjelasan mengenai tips merawat tanaman bonsai di dalam ruangan. Terdapat beberapa perbedaan mengenai takaran pemberian pupuk dan air dalam tanaman. Hal ini sudah pasti karena suhu dan cahaya yang akan dikenakan pada tanaman juga berbeda. Untuk itu, Anda harus selalu berkonsultasi kepada teman yang ahli dalam bidang bonsai. Selain itu, Anda juga dianjurkan untuk datang dan berkonsultasi masalah ini dengan pergi ke toko tanaman pertanian atau perkebunan di daerah Anda. Perhatikan proses dan takaran yang diberikan kepada tanaman agar hasil bonsai bisa tumbuh dengan maksimal.